Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini tertulis dalam Zakaria 2 ayat 9. Begini firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takut kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dikumandangkan lewat nats hari ini bukan lagi pemahaman yang bersifat teritorial khusus, meskipun dalam konteks yang berbicara ini adalah seruan kepada bangsa Israel. Namun seruan kini adalah kepada kita, seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Sebagaimana kita diciptakan oleh Tuhan dengan tangannya sendiri, dengan memberikan nafasnya sendiri, sehingga di dalam pribadi kita itu terdapat perasaan cinta yang sangat dalam oleh Sang Pencipta. Oleh karena itulah ketika kita menghadapi segala persoalan dalam kehidupan ini, sebenarnya Tuhan mempersiapkan jalan terbaik untuk menyongsong masa depan itu. Namun terkadang kita lebih mengandalkan logika berpikir ketimbang mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Ada 8 penglihatan yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Tetapi salah satu penglihatan yang secara khusus menarik dari nats kita hari ini adalah kita tidak mempergunakan lagi metode lama untuk menjalani kehidupan dalam masa yang akan datang. Jika metode lama dalam hierarki yang dipelihara oleh kerajaan, mereka mencoba mendirikan tembok-tembok yang tinggi supaya para pengganggu musuh tidak dapat dengan mudah memasuki wilayah teritorial milik kita. Namun kini penglihatan itu dengan tegas disampaikan oleh Nabi Zakaria kepada bangsa Israel yang terbuang itu. Tuhan sendirilah yang akan menjadi tembok api, dan kemuliaannya akan melindungi bangsanya. Apa sebenarnya pengertian ini? Itu sebenarnya yang diucapkan Yesus Kristus juga dalam peristiwa perjanjian baru, bahwa Tuhan Yesus Kristus akan terus menyertai gerejanya dan tidak akan melupakan, bahkan melepaskan sedikit pun yang telah ditariknya dari kegelapan itu untuk menjadi sinar di tengah-tengah kegelapan. Inilah sebenarnya yang sedang kita harus bangun supaya iman kita semakin bertumbuh dalam perjalanan kehidupan ini. Bukan lagi hanya konsep-konsep, bukan hanya lagi tentang materi, tetapi kita harus masuk kepada berpikir yang lebih tinggi itu, yakni berdiam diri dalam Tuhan kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Apa makna berdiam diri? Sebenarnya makna berdiam diri itu lebih cenderung tentang perilaku hidup yang tidak memberontak. Kita terlalu ambisi dalam kehidupan ini dan tidak merasa puas dengan apa yang kita peroleh. Karena ketidakpuasan itu dan ingin mencapai hal-hal yang lebih banyak, sehingga benar yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahkan benar juga yang disampaikan oleh Yohanes dalam suratnya. Sebenarnya manusia itu sering sekali dicobai oleh keinginan dagingnya. Begitu juga yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Kini saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Tuhan, kita memiliki perlindungan yang aman. Tidakkah ada perlindungan yang aman di dunia ini? Karena dunia ini, alam semesta ini adalah pasca kondisi. Tetapi perlindungan dalam Tuhan adalah situasi di mana memiliki sifat yang objektif
di mana rasa takut dan rasa hormat berjalan berdampingan, dan di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menjalani perjalanan kehidupan ke depan. Boleh saja dari segala sisi kita ditikam oleh persoalan-persoalan dunia. Begitu juga dengan bangsa Israel, mereka ditikam oleh masing-masing bangsa. Tetapi ingat, ketika Tuhan menghukum bangsanya, bangsa Israel, Tuhan memberikan batasan tentang hukuman itu. Dan jika bangsa yang menjadi tempat pembuangan mereka melewati dari batasan yang Tuhan telah tetapkan, maka Tuhan juga akan berperkara kepada mereka. Lihat bagaimana Tuhan dengan begitu tegas berkata, siapa yang melebihi batas itu, aku akan menjadikan bangsa itu menjadi budak dari orang-orang yang pernah menjadi budaknya sendiri. Artinya itu konsekuensi yang harus mereka hadapi karena melewati batasan yang telah Tuhan tentukan. Dan kemudian hari kita mendapati ternyata kerajaan-kerajaan itu segera runtuh, sebagaimana penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Kerajaan terakhir itu adalah kerajaan Romawi. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, kita harus secara objektif menjalani kehidupan ini. Kebanyakan di antara kita memang mencoba membangun tembok yang lebih tinggi, tetapi kita sedang tidak mencari rasa aman yang tepat. Kita bersembunyi di rasa aman yang palsu, dan akibatnya barang siapa yang bersembunyi dalam pengharapan yang palsu lebih cepat merasa sombong dan merasa tinggi hati. Tetapi orang yang berlindung dalam pemeliharaan Tuhan, dia akan terus menjadi orang yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Tuhan, kami sepenuhnya berdiam diri di dalam penyertaan Bapa. Karena perlindungan yang sempurna hanya kami peroleh dari Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima pujian kami dalam Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.